Selamat pagi, Sobat Aipa. Selamat datang di acara kita pada pagi hari ini. Bersama saya, Dr. Adela, yang akan menjadi moderator pada acara kita. Dan di acara kita pada minggu pagi ini, yaitu Free Class IPD, bahas tuntas terapi awal cairan berbagai kasus tersering di IGD. Selama 1 jam 30 menit ke depan, kita akan mendengarkan dan berdiskusi juga, memiliki kesempatan untuk bertanya jawab, dan kemudian juga akan ada kuis bersama narasumber kita yaitu Dr. Vincent Josh, SPPD. Oke, sebelum kita mulai, acaranya boleh langsung dikasih tahu ke teman-teman sobat sejawat iPas lain yang kemarin udah di-tag-tagin buat daftar atau bahkan udah daftar tapi ternyata belum join, boleh diinfokan karena seperti biasa untuk acara iPas ini pastinya full daging semua ya. Maksudnya materinya kalau bisa jangan sampai terlewat nih karena memang udah dipersiapkan oleh narasumber kita dan juga nanti kita memiliki kesempatan untuk bertanya ataupun berdiskusi dengan beliau melalui sesi Q&A. Profil singkat narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Dr. Vincent Josh, SPPD. Dari pendidikan, beliau menempuh pendidikan SMA-nya di SMA Sutomo Satu Medan, kemudian melanjutkan pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2008 dan menyelesaikan studinya di tahun 2013 dan selanjutnya beliau menjalani PPDS Ilmu Penyakit Dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 2016 dan menyelesaikan studinya di tahun 2021. Untuk pekerjaan saat ini, beliau menjadi pengajar dan penanggung jawab modul IPD IPAS. Jadi sekilas bahwa IPAS itu memiliki modul untuk setiap prodinya dan salah satunya adalah IPD, di mana pengajar dan penanggung jawabnya itu adalah narasumber kita yaitu Dr. Vincent Josh, SPPD. Kemudian beliau juga menjadi dokter spesialis penyakit dalam RSUD Pulau Seribu, Pulau Pramuka, DKI Jakarta, dan menjadi dokter spesialis penyakit dalam di Klinik Advanced Medical Center Pluit, DKI Jakarta. Untuk karya ilmiah, saya yakin ini bukan semuanya yang ditampilkan, tapi kalau kita lihat dari yang terbaru itu ada lomba poster, kemudian ada dari judul tesisnya juga sudah ada di situ pemeriksaan latar daerah sebagai prediktor kejadian denggi berat, suatu telah sistematisan meta-analisis. Kemudian sudah ada penulisan-penulisan jurnal yang terbit juga. Kemudian ada tadi sudah saya sebutkan untuk poster, studi diagnostik, kemudian ada beberapa penelitian yang sudah ditampilkan di atas boleh dibaca. Sobat Repa sekalian, jadi memang narasumber kita ini sangat berkompeten pada bidangnya. Kemudian saya izin melanjutkan, jadi itu tadi adalah profil singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk sesinya, itu ada sesi materi yang nanti akan diberikan oleh narasumber, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan dapat diajukan melalui Q&A iPass. Kalau kemarin kita masih pakai pihak ketiga, sekarang kita udah punya sendiri nih. Jadi Q&A iPass dengan cara masuk melalui qa.ipassppds.com, atau kalau misalnya mau lebih cepat shortcutnya boleh di scan aja QR code di sebelah kanan Sobat Epa sekalian dan masukkan kodenya sebagai berikut 202307. Saya ulangin 202307. Pertanyaannya nanti diajukan dengan menuliskan nama, underscore, instansi rumah sakit atau tempat bekerja atau asal universitas. Kemudian pertanyaannya itu bisa diajukan selama narasumber memberi materi ataupun pada sesi Q&A. Jadi kalau misalnya takut lupa atau nggak bawa pulpen atau nggak bawa notes ya boleh ditanyakan dulu sebelum lupa. Atau kalau misalnya bisa menampung pertanyaan boleh nanti langsung ditanyakan pada saat sesi Q&A ataupun sebelum sesi Q&A. Nah, kemudian jika nanti ternyata sudah ada pertanyaan yang sama atau mewakili Sobat EPA sekalian, itu boleh langsung di likes aja. Nanti kita akan menjawab pertanyaan dari top question. Jadi top question itu adalah pertanyaan yang paling banyak likes-nya, yang kami anggap dan kita semua anggap itu adalah mewakili teman-teman Sobat EPAS yang hadir pada pagi hari ini. Tentunya kalau di kelas IPAS tuh rasanya ada yang kurang kalau nggak ada hadiahnya.
Jadi tentu aja di kelas ini juga sama, kita akan ada giveaway. Jadi jangan kemana-mana dulu setelah sesi Q&A karena pada akhir acara akan ada sesi quiz. Jadi seperti biasa dengan Kahoot, untuk soalnya adalah soal yang dibahas oleh tutor IPD IPAS hari ini. Dan untuk bagian paling serunya adalah kalau menang menjadi tiga dengan skor teratas, tiga pemenang kuis Kahootnya akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp500.000 untuk pendaftaran IPAS term Februari dalam prodi apapun. Jadi kalau mau masuk ke prodi yang bukan IPD pun nggak masalah. Jadi bisa digunakan ya eligible untuk mendapatkan potongan harga. Kalau udah menang jangan lupa di screenshot karena kalau nggak di screenshot tidak ada potongan harga yang bisa kami kasih nih. Jadi ibaratnya kita buktiin dulu kita beneran menang nih, jangan jangan ternyata bukan kita gitu ya. Ataupun mungkin kelupaan, jadi jangan sampai lupa kirimkan bukti screenshotnya ke WhatsApp admin iPass di 0812 1844 0103. Boleh difoto dulu atau dicatat siapa tahu menang. Tapi nanti akan saya tampilkan kembali. Oke, mungkin itu cukup pengantar dari saya. Dan nampaknya narasumber kita udah bergabung nih. Selamat pagi, Dokter Vincent. Pagi, pagi Dokter Adela. Ya, Pagi. suaranya udah jelas, Dok. Aman. Ini udah kali kesekian saya ketemu sama Dokter Vincent dan Betul, beliau betul. ini Selamat Dokter. sebelum saya sebelum beliau mulai, saya udah ingat banget betapa enaknya beliau untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Jadi, mohon untuk disimak dan kalau ada pertanyaan jangan lupa langsung ditanya. Udah siap, Dokter? Siap, siap Dokter Adela. Makasih Siap, banyak. oke. Kalau gitu waktunya sekitar 55 menit, dokter. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk perkenalannya yang luar biasa ya dari Dokter Adela. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah meluangkan waktu di Minggu pagi untuk bersama-sama ikut diskusi tentang topik terapi cairan. Jadi kita mulai aja dok ya, karena perkenalannya sudah banyak disampaikan sama Dokter Adela ya. Oke dok, jadi ini disclaimer dulu, saya rasa ini penting untuk disampaikan. Jadi saya, seperti yang sudah disampaikan Dokter Adela tadi, saya penanggung jawab kelas IPAS. Saya penyusun modulnya, saya juga pengajarnya, jadi afiliasinya kuat lah dengan IPAS ya, konco kental ini ya. Jadi apapun yang nanti saya sampaikan itu tentu nggak terlepas dari afiliasi saya dengan IPAS ini. Saya rasa dokter perlu tahu hal itu karena afiliasi ini penting. Jadi dokter bisa tahu bahwa saya bukan terafiliasi dengan obat dan sebagainya, tapi memang dalam konteks ini adalah IPAS ya. Ini tujuan diskusi kita. Jadi hari ini kita apa yang teman-teman bisa harapkan dari pertemuan hari ini ya. Jadi mengenali jenis kasus di bidang penyakit dalam yang membutuhkan resusitasi cairan. Karena kita tahu resusitasi cairan bukan hanya di bidang penyakit dalam kan. Banyak juga kasus non penyakit dalam yang butuh resusitasi cairan. Misalnya kasus bedah, luka bakar misalnya itu pasti perlu resusitasi cairan. Dan dalam konteks itu tentu segala-segalanya bisa beda. Jadi karena saya adalah seorang internis, yang saya jelaskan adalah yang di bidang saya. Yang kedua adalah melakukan analisa klinis terhadap kebutuhan cairan. Jadi harapannya nanti setelah di kelas ini, teman-teman akan tahu kapan sih seseorang itu dianggap membutuhkan cairan. Yang ketiga, mengetahui poin evaluasi resusitasi cairan. Nah, ini penting untuk diketahui. Jadi dari pas saya dulu PPDS ya, chief saya itu pernah bilang, katanya kalau karena kita di PPDS tuh hubungannya lebih cair ya. Yang bersangkutan bilang, Jos, kalau lu nggak bisa nentuin apa yang mau lu evaluasi, lu jangan pernah kasih terapi apapun, gitu tuh. Jadi mungkin kalau di dokter umum yang kita perlu pertimbangkan sebelum pemberian terapi kan hanya indikasi, ada kontraindikasi atau tidak, dan ya sudah, kemudian bisa diberikan lagi. Halo, dokter Nidia, suaranya jelas terdengar? Kayaknya katanya mic-nya terlalu kecil. Jelas nggak dok? Kalau di saya sih lumayan, dokter. Kalau saya sih Mm-mm. ini volumenya setengah ya. Kalau di Oke, laptop saya mungkin ada feedback dari sobat EPS lain, apakah suaranya cukup cukup jelas. jelas? Mudah-mudahan nanti lebih jelas ya. Tapi Ya. harusnya sih cukup jelas ya. Oke. eh Kemudian yang berikutnya adalah mengenali tata laksana pasien setelah resusitasi cairan. Jadi eh, jarang sekali pasien itu hanya butuh resusitasi cairan saja. Ya. Banyak kasus di bidang penyakit dalam ataupun non penyakit dalam itu terapi tidak selesai di resusitasi cairan. Ya. Jadi dokter perlu tahu hal itu agar nanti bisa mengetahui bahwa yang kita pelajari ini hanyalah pintu awal.
bukan ruang tamu, bukan ruang kamar utama, itu nggak seperti itu ya. Kemudian terakhir, karena konteksnya ini iPass, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang perbedaan antara real clinical case dengan vignette soal ujian. Karena nanti kalau kita jalani diskusi ini, dokter akan lihat beda tuh antara apa yang kita temukan di lapangan dengan apa yang keluar di kertas soal atau layar monitor kertas soal ujian ya. Oke, jadi itu yang tujuan diskusi kita. Sip, kita lanjut ya. Ini sebuah quotes ya. Dokter Adela ini punya kebiasaan suka ngasih quotes kan. Biasanya nanti akan ada tuh quotes andalannya. Nanti dokter dengarkan ya. Itu karena quotes yang menurut saya bagus sekali. Saya sampai pakai itu di kelas-kelas pribadi saya pas dia ngajar IPAS ya. Karena itu saya yakini benar. Kemudian ini kata-katanya dari Bapak Hippocrates ya. Itu primum non nocere, first to no harm ya. Jadi ini saya rasa kita semua tahu. Ini bagian dari Sumpah Hippocrates yang teman-teman biasa bacakan di Sumpah Kepanitraan, termasuk Persdunoham itu adalah terhadap terapi cairan yang kita resepkan. Ya. Oke, jadi ini awalnya ya. Saya mau tahu bahwa apa yang kita akan bahas hari ini tidak terlepas dari piramida ini. Sebenarnya semua bahan medis itu kurang lebih akan sama dok. Kita perlu tahu dulu basic science yang ngomong apa. Kemudian evidence-based medicine-nya, evidence terbarunya, statement-nya seperti apa, baru kita bisa praktekkan ke dalam clinical practice, sehingga kita bisa mengambil keputusan klinis yang tepat. Kalau seluruh piramida ini saya jelaskan dalam konteks terapi cairan, nggak sempat dok waktunya. Ya, mungkin perlu 3 hari ini baru bisa ikut kelas IPAS. Ya. Oke, jadi ini ya dok, karena tadi ya kita ngomongin skema piramida, ada bagian-bagian yang saya nggak jelaskan di situ. Itu adalah basic science dan evidence-based medicine-nya. Saya nggak jelasin lagi, jadi kita langsung ke clinical practice aja. Jadi ini ada kata-kata ya, tak kenal maka tak tahu ya. Jadi yang perlu dokter baca sendiri, sebenarnya saya yakin teman-teman kalau dari si pengikutnya ini dokter umum, itu harusnya familiar dengan hal-hal ini. Tapi kan mungkin lupa, ya itu wajar aja sih. Kalau barang itu nggak dipakai akan menguap, itu mah hukum alam kan. Kemudian yang pertama itu dokter perlu baca tentang distribusi cairan. Sebenarnya, contohnya ini ya, nanti kalau dokter yang perlu dokter baca itu adalah kalau kita kasih, let's say, 1 liter ringer laktat, yang masuk ke intravaskular itu berapa cc? Yang masuk ke interstisial itu berapa cc? Yang masuk ke dalam sel itu berapa cc? Nah, ini tentang distribusi cairan. Kalau dokter kasih koloid, contoh gelofusin, kalau kita sebut merek ya, albumin misalnya, itu yang masuk ke intravaskular berapa persen? Yang masuk ke dalam sel berapa persen? Kalau kasih dextrose 5%, itu yang masuk ke sel berapa persen? Yang masuk ke cair vaskular berapa persen? Dan yang ke interstisial berapa persen? Nah, itu disebut distribusi cairan. Dokter perlu tahu itu. Yang kedua adalah jenis cairan. Ini ada beberapa kategori ya. Yang pertama tentu yang paling dokter kenal kristaloid. Ini yang mungkin paling dokter familiar. Normal salin, ringer laktat, ringer asetat. Kalau sebut merek mungkin ada plasmalit, asering ya ini yang banyak dokter pakai. Ada koloid ya, koloid itu yang tadi contohnya kalau yang berbasis gelatin kayak gelofusin. Dulu kita ada Widahes misalnya. Kemudian ada albumin ya, itu semua masuknya koloid. Kemudian ada balance fluid versus salin. Jadi kristaloid dibagi lagi. Ada yang salin NaCl biasanya dan ada balance fluid kayak ringer asering, ringer asetat, asering atau ringer laktat. Nanti dibagi lagi tuh kristaloid. Kristaloid itu ada yang mengandung nutrien kayak dextrose, jadi dia punya kalorinya di situ. Kemudian ada lagi yang lebih lengkap, misalnya yang mungkin jatuhnya udah bukan cairan resusitasi pastinya, tapi dia kan termasuk cairan. Kayak misalnya mungkin dokter pernah dengar aminofusin, aminoleban, komafusin hepar. Nah, itu ada lagi tuh. Itu semua cairan. Kemudian karakteristik dari cairan itu yang biasa dibagi berdasarkan osmolaritasnya. Apakah dia hipotonik, isotonik, atau hipertonik. Hipotonik contohnya dextrose 5%, isotonik contohnya ring asaring, ring asetat, NaCl. Kita hari ini akan banyak bermain dengan isotonik ya karena itu adalah cairan resusitasi yang lazim dipakai. Dan hipertonik contohnya NaCl 3%, kemudian manitol itu cairan-cairan hipertonik. Kemudian indikasi pemberian cairan ya. Dokter harus tahu kapan pasien itu perlu diberikan cairan. Kalau pasiennya ada indikasi diberikan cairan, mau kasih apa cairannya? Mau kasih seberapa banyak? Cairan yang misalnya ya, NaCl, dokter mau kasih 1 liter, itu harus habis dalam berapa jam? Harus habis dalam berapa menit? Nah, itu namanya indikasi pemberian cairan. Nah, berikutnya adalah setelah dokter kasih, ini pasien mau apa yang mau kita lihat? Itu masuknya kayak evaluasi resusitasi cairan. Mungkin teman-teman dokter umum familiar pakai tanda vital. Misalnya kalau dia shock, tensinya naik.
Kalau dia shock, tadinya takikardi, sekarang eh, apa namanya frekuensi nadinya relatif turun. Mungkin kalau tadinya disertai dengan tanda-tanda dehidrasi, penurunan kesadaran, pasiennya kesadarannya mulai membaik, kencingnya mulai keluar. Nah, itu disebut tanda vital. Nggak ada yang salah pakai itu, kita udah pakai itu dari lama. eh, dan dia karena dia efektif, kita masih pakai hari ini. Tapi saya rasa teman-teman juga perlu tahu ada yang namanya dynamic sign hari-hari ini. Dynamic sign ini dianggap lebih sensitif, lebih akurat, dan mungkin belakangan ini nggak terlalu sulit juga untuk dilakukan. Contoh dynamic sign misalnya pemeriksaan em, diameter inferior vena cava. Asal dokter punya akses terhadap USG, ini kan dokter bisa pinjam USG kehamilan juga nggak masalah. Itu hanya ditempelkan di satu posisi, dokter bisa lihat IVC, dokter bisa ukur apakah dia eh, keterisiannya sudah cukup baik atau tidak, kolapsibilitasnya sudah lebih baik atau tidak. Nah, dari situ itu dianggap lebih akurat. Atau misalnya kalau nggak ada pun USG, kita punya tes namanya passive passive leg rise test. Jadi kakinya diangkat atau nonton YouTube aja. Saya nggak akan jelaskan itu, tapi itu salah satu cara untuk mengukur keberhasilan terapi cairan. Ya, barang-barang ini saya nggak bahas, tapi tolong dokter, kalau mau memahami dengan lebih lanjut, dokter baca. Ini bahan bacaannya ya dok. Jadi ini primary study ya. Hari ini kita udah 2025 ya. Kayaknya baca textbook itu kurang keren gitu ya. Ada beberapa study yang saya rasa kalau kita lagi ngomongin terapi cairan, apalagi pada pasien yang butuh resusitasi cairan, nggak mungkin nggak nyebutin dua studi ini. Dokter baca di semua sumber pun mereka pasti akan mengutip dua studi besar ini. Yang pertama, SALT-ID. Ini adalah studi resusitasi cairan di emergensi. Jadi sangat relate nih dengan teman-teman dokter umum. Yang kedua adalah SMART ya. Terapi SMART ini populasinya dia critically ill, tapi yang sudah dirawat inap, misalnya di ICU. Ya. Dua-duanya dokter saya sarankan untuk dibaca. Ya. Kemudian untuk mendengarkan penjelasan basic science yang lebih baik, termasuk yang tadi awalnya saya sebutkan, mungkin dokter bisa nonton dua channel YouTube ini ya, dari ICU Advantage ya, ini tentang types of fluid dan food management. Ini ada linknya. Kemudian ada dari Ninja Nerd, saya rasa Bapak ini sangat terkenal ya dalam menjelaskan YouTube. Tapi dua ini sumbernya bahasa Inggris dok. Mungkin kalau dokter lebih nyaman dengan bahasa ini, atau sekarang YouTube bisa diterjemahin langsung kan, dia bisa live translate gitu kayak di dubbing kan. Boleh boleh juga. Saya rasa dua ini termasuk yang terbaik dalam menjelaskan basic science tentang terapi cairan. Oke, mungkin itu aja perkenalannya. Jadi kita mulai dari kasus pertama. Ini sifat kasus alur diskusi kita interaktif ya. Jadi saya akan mengajak teman-teman membahas 3 buah kasus. Anggaplah kita pagi ini sedang bekerja di IGD yang cukup bau ya. Jadi ada 3 pasien, tiga-tiganya perlu resusitasi cairan ya. Mungkin akan ada soal, bukan soal, ada kasus. Nanti di antara kasus itu ada pertanyaan. Dokter Adela, kita bisa mengakses polling kah? Atau eh, kita bisa apa sekedar A B C D E aja mungkin ya kita bisa bikinkan jadi dokter teman-teman bisa jawab kita bisa bikin polling baru nggak ya minta tolong tim iPass ya untuk dibikinin polling aja nggak usah ada isinya cuma cukup ada A B C D E gitu aja nanti tolong ditayangkan tiap kali kita akan bahas soal jadi teman-teman bisa berlatih ya oke ini kasus pertama Bapak S ya usianya masih sangat muda 19 tahun dia sudah sakit 5 hari. Pasien datang dengan keluhan utama lemas yang berat disertai muntah 1 hari terakhir. Pasien itu ada riwayat penyakit sebagai berikut. Ya, dia udah demam 3 hari lalu, demamnya tinggi terus-menerus dan cuma turun sebentar kalau udah minum obat panas. Ya. 2 hari terakhir udah nggak demam, namun badan terasa sangat lemas. Vital signs-nya, dokter bisa lihat tensinya 100/70, ya ini turun. Nadinya 120 kali per menit, lemah dan halus. Halus itu maksudnya mungkin teraba lemah ya. RR-nya 28 kali per menit, ada taki penuh di situ, suhunya sudah tidak demam, 37,1. Akralnya dingin dengan capillary time 4 detik. Lab-nya HB-nya 12 gram per desiliter, hematokritnya 52%. Jadi ada peningkatan hematokrit di situ, ada trombositopenia sampai 45.000, NS1-nya negatif, tapi IgG dan IgM untuk dengue-nya positif. Ya. Oke, ini pertanyaan pertama adalah apa diagnosis kasus di atas? Ya. Boleh minta tolong ditampilkan pollingnya, mungkin tim IPAS. Pilihannya adalah ini, ya. Mungkin saya akan kasih waktu 1 menit untuk teman-teman bisa bantu bantu jawab ya. Bisa nggak ya dok? Mungkin hostnya bisa kali Eh, ya untuk bikin new atau di chat aja. boleh,
Silahkan boleh. Nah ini Oh, yang nah nih, muncul. udah ada. Sip, very good. Silakan dok. Ini pilihannya ya, intinya demam denggi di grade 1, grade 2, grade 3, atau grade 4 ya. Teman-teman silakan lihat soalnya lagi jadi bisa lebih relate. Harusnya bisa lah ya. Ini kan kasus dokter umum, masa sih? Nah, mungkin teman-teman di IGD lebih banyak ketemu kasus ini daripada saya. Ya. Mungkin kita paskan 1 menit ya, setelah timer di polling. Boleh lihat jawabannya lagi dok. A, B, C, D, E-nya. Ini ada yang request nih. Oh, boleh, boleh, boleh. A-nya demam denggi, B, D, H, F grade 1, C, D, H grade 2, D, D, H grade 3, E, D, H, F grade 4 ya. Silakan. Udah 1 menit, mungkin bisa di end ya. Saya izin end ya teman-teman semua. Oke, share resultnya. Wah, kita lihat mayoritas menjawab D ya, DHF grade 3. Tapi tipis sekali dengan B, DHF grade 1. Wih, kontrasnya lumayan ya. Kok grade 1, grade 3? Kalau grade 3 kan, kalau mau dididik harusnya grade 2 atau grade 4 ya. Tapi oke lah, kita lihat nomor satunya D, nomor duanya B, sisanya kurang lebih hampir hampir sama. Oke dok, jadi eh, jawabannya yang benar adalah yang D, delta ya. Mayoritas teman-teman udah benar, which is very good. Saya rasa ini harusnya teman-teman di IGD cukup baik ya dalam menilai ini. Tapi saya agak bingung nih, kenapa ada 24% jawab DHF grade 1 ya? Kan biasanya ya, saya berpikir pola jawabannya itu adalah kalau nggak grade 3 orang akan jawab grade 4 gitu ya. Atau kalau nggak pun grade 2 gitu, tapi kenapa grade 1? Tapi oke, silakan kalau mau di kolom chat, nanti saya coba kalau sambil jalan waktunya panjang, saya akan sambil bacakan. Jadi ini dok ya, ini kriteria diagnosis demam denggi. Demam denggi itu kriteria diagnosisnya aja banyak. Ada yang tahun 2009 WHO yang kita pakai with warning sign, without warning sign, dan severe tinggi. Ada juga yang pakai tahun 97 atau tahun 2007 kalau nggak salah. Yang diadaptasi jadi guideline nasional ya tahun 2021. Ini saya ambil dari guideline nasional. Dokter bisa lihat kasus ini adalah DBD grade 3. Kenapa? Karena sudah ditemukan kegagalan sirkulasi. Apa? Tadi misalnya kasusnya sudah ada pemanjangan capillary refill time. Akralnya sudah dingin, ya kan? Berarti dia DSS tuh. Masalahnya apakah dia grade 3 atau grade 4? Nah, di sini dokter bisa lihat bahwa dia sebenarnya adalah grade 3. Kenapa? Karena tensinya masih terukur ya. Kalau dia sudah grade 4 itu biasanya sudah decompensated shock. Mungkin dokter ketemunya pasiennya tensinya 60 per palpasi. Nah, jadi udah nggak terukur lagi. Atau kalau dokter mau pakai kriteria yang less agresif, dokter bisa pakai kriteria sensitivitas. Misal MAP, mean arterial pressure, misalnya kita pakai di bawah 60, kita udah anggap DBD grade 4 ya. Oke, jadi mayoritas benar jawabannya ya, grade 3. Lanjutnya adalah apa pilihan terapi inisial pada kasus di atas. Jadi kita ketemu kasus TBD grade 3, tapi ternyata harus diterapi ini pasien kan. Nggak cukup cuma kita ketahui aja. Dokter, teman-teman semua mau ngasih obat apa nih kepada pasiennya. Silakan dok, ini pilihannya. Mungkin bisa diulang lagi pollingnya, admin. Bisa nggak saya aja ya? Oh bisa-bisa, saya aja deh. Ini 1 menit, silakan dok. Jadi mungkin untuk teman-teman yang bergabung ya, ada kasus tadi intinya dia adalah DBD grade 3 dan kita mau melakukan terapi awal pada pasien tersebut ya. Apa yang mau teman-teman kasih nih cairannya. Kita tunggu waktunya sampai 1 menit ya. Sekarang sudah 53 detik ya. Oke, saya cukupkan ya dok, izin. Ya, mayoritas 46% nih ya. Belum bisa satu putaran sih ya.
Tapi oke lah, mayoritas menjawab 46% itu jawabnya B, itu ringer laktat bolus 30 cc per kilogram berat badan dalam 1 jam. Ah, nomor duanya, ini sama sebenarnya, cuma beda jenis cairan aja, yaitu NaCl yang dipilih, itu bolus 30 cc per kilogram berat badan dalam 1 jam. Yang paling sedikit yang C ya. Kemudian yang kedua tersedikit yang E dan yang terakhir yang D. Nah, ini bagus nih. Oke, jadi kita coba lihat ya jawabannya apa. Yang kita sepakati dulu sama-sama bahwa ini adalah suatu DBD grade 3 ya. Apa kata guideline tentang ini ya? Dokter lihat di sini. Kalau shocknya itu terkompensasi atau DBD grade 3, guideline PNPK Indonesia suruh ngasih cairan resusitasi kristaloid isotonik sebanyak 5 sampai 10 cc per kilogram badan per jam selama 1 jam. Jadi jawaban yang benar justru yang E ya. Ini jawaban yang benar adalah entok. Ya. Eko ya, ini jawaban. Nah, cuma 10% yang benar nih ya. Nah, teman-teman semua, saya lagi-lagi dok, ini kan kita diskusi ya. Teman-teman kalau mau ngasih pendapat silakan. Tapi gini deh dok, kalau dokter menganggap ini DBD grade 3 dan dokter kasih jawaban kalau nggak A, B, kalau DBD grade 4 dokter mau kasih apa? Sama nggak terapinya dengan DBD grade 4? Nah, ada yang mau jawab? Open mic silakan. Kalau nggak pun nggak apa-apa, ya di chat aja juga aman. Tapi ini kan DBD grade 3 nih. Kita kan sama-sama udah sepakati. Tadi 28% menjawab ini DBD grade 3. Kalau ini DBD grade 3, dokter jawab A atau B, DBD grade 4 dokter mau kasih apa? Karena terapi untuk DBD grade 4, DSS, itu adalah A dan B. Gitu loh. Masa terapi grade 3 dan grade 4 sama? Nggak mungkin kan? Kalau terapi grade 3 dan grade 4 sama, buat apa dibikin perbedaan? Ya. Jadi, dalam konteks ini, terapi A dan B adalah untuk decompensated shock alias DSS grade 4. Kalau dia masih grade 3, maka dokter kasih kristaloid anjurannya 5-10 cc per kilogram badan per jam selama 1 jam habisnya. Kalau dia berat badannya let's say 50 kilo, dokter kasih 500 cc dalam 1 jam. Beda bermakna nggak? Beda dok. Kalau jawaban A dan B, berat badan 50 kilo, dokter kasih 3 kolov dalam 1 jam. Beda nih. Ya kan? Wih, ada 9 tiba-tiba. Ya. Jadi, guideline suruh kasih kristaloid 5-10 cc per kilogram per jam dalam 1 jam. Gitu dong. Rasionalisasinya apa? Lagi-lagi, tentu ini datang dari suatu penelitian. Penelitian itu akan diturunkan dalam bentuk guideline. Tapi dok, saya nggak pernah baca primary study-nya terus terang, tapi saya mau kasih tahu adalah pada akhirnya ini adalah suatu guideline yang kita pegang. Kalau di dunia nyata dokter ditanya nih, ya, dok, ini amit-amit lah, dokter ketemu kasus kayak Bapak S tadi, ya dokter terapi dengan cairan, amit-amit perburukan meninggal. Di audit medis, ditanya di awal, dikasih cairan berapa? Saya kasih ringer laktat, dok. Berapa banyak? 1.500 cc. Itu berapa hitungannya? 30 cc per kilogram habis dalam 1 jam. Lah, diagnosisnya DBD grade 3. Kenapa Anda kasih terapi untuk DBD grade 4? Nah, ini kan jadi satu pertanyaan. Ya kan? Sama juga dengan di ujian. Tapi dok, saya mau kasih tahu ya, manusia itu kuat. Kalau di dunia nyata, teman-teman melakukan hal seperti itu, bisa jadi pasiennya nggak kenapa-napa. Ya. Tapi saat dokter melakukan itu, benar atau tidak, pegangannya apa? Kalau saya akan megang guideline. Di ujian, ini udah pasti salah. Kalau dokter tadi jawab DBD grade 3, tapi terapinya dokter kasih DBD grade 4, udah pasti salah dok di ujian. Dokter akan lose 1 poin. Ya. Tapi tentu implikasi besarnya adalah kalau di dunia nyata. Kekhawatirannya adalah dokter over treatment pasien DBD pada hari ke-7-8, ini kan baru hari ke-5 ya. Kalau dokter kasih cairan dalam jumlah banyak, dia akan direabsorpsi lagi. Pada kondisi itu biasanya terjadi overload cairan, bisa edema paru dan sebagainya. Jadi diagnosis yang benar, terapinya juga sesuai dengan diagnosisnya. Pada kasus ini jawabannya yang E, yaitu diberikan kristaloid. Dokter boleh pakai NaCl nggak? Boleh. Dokter boleh pakai ringer laktat nggak? Boleh. Dokter boleh pakai ringer asetat nggak? Boleh. Tiga-tiganya kristaloid. Tapi apakah tiga-tiganya setara atau tidak? Nah, kita lihat. Tiga-tiganya ini nggak setara dong. Ya. Tapi prinsipnya, dokter harus pegang bahwa kristaloid yang terbaik adalah kristaloid yang tersedia. Ya.
Kalau disuruh pilih, saya pilih apa? Kalau saya kerja di rumah sakit tipe A, swasta, di kota besar, saya kasih asering. Tapi kalau saya kerja di RSUD, di daerah, di tengah laut, gitu kan, kayak tempat saya kerja, dok, saya bilang, dok kasih asering. Maaf dok, lagi expired. Misalnya. Nggak expired sih, di tempat saya kerja mah ada. Tapi misalnya lagi expired. Apakah saya harus paksakan? Ya tidak. Apa yang ada aja silakan diberikan. Tapi saya mau kasih tahu beberapa hal. Misalnya, pemberian normal salin dalam jumlah besar ada kekhawatiran terjadi asidosis hiperkloremik. NaCl dok, itu isinya adalah 154 mg per liter, sekitar 75 mg per kolov natrium, 75 mg-nya lagi adalah klorida. Kalau dokter kasih klorida terlalu banyak, pasiennya prone to hiperkloremik. Apalagi dokter tadi awalnya rencana ngasihnya 1.500 cc dalam 1 jam. Jadi hati-hati. Yang kedua, ringer laktat. Ringer laktat itu dok, karakteristiknya, laktatnya akan dimetabolisme di liver. Kalau pasiennya ada gangguan fungsi liver, yang mana pasien DBD sering ada gangguan fungsi liver, ya kan? Entah peningkatan OTPT atau hepatomegali misalnya. Dia ada gangguan di liver. Kalau dokter kasih laktat, laktatnya bisa nggak termetabolisme dengan baik. Kalau laktatnya nggak termetabolisme dengan baik, dia bisa jadi asidosis laktat. Jadi lagi-lagi, pada DBD sebenarnya idealnya kita pakai asering. Studi bilangnya gimana dok? Nggak bermakna sih. Tapi studinya dilakukan pada anak-anak. Saya belum pernah lihat studi kualitas baik, RCT, yang dilakukan pada dewasa. Banyaknya dilakukan pada anak-anak. Dan mereka bilang, dibandingkan diberikan tingkat laktat, asering resiko gagal hatinya lebih kecil. Tapi nggak bermakna secara statistik. Ini terserah aja, sebagai klinisi gimana terjemahin. Kalau saya nggak bermakna secara statistik, tapi kalau dia ada sedikit saja keunggulan dengan harga yang nggak terlalu jauh, saya akan pilih itu. Nah, terserah. Ini ruangan untuk dokter ekspor. Oke, ya. Next. 1 jam setelah dehidrasi, ternyata vital sign-nya segini. Tensinya 140, nadinya 120 kali. Ya. Awalnya tadi 120 kali juga ya. Awalnya sama, ya, jadi nggak ada perbedaan yang terlalu bermakna. RR-nya sama, suhunya sama, akralnya sama. HB-nya turun dari 12 ke 10, hematokritnya turun dari berapa sih? 252 ke 36. Saya tulisin aja dok ya, takut lupa. Jadi 1 jam setelah dokter berikan cairan, dokter wajib ukur tanda vital dan ukur eh, lab, paling tidak darah lengkap ya. Complete blood count, HB, HT, leukosit, trombosit. HB-nya tadi 12, hematokritnya tadi 52%. Sekarang hematokritnya, tanda vitalnya masih sama, HB-nya turun ke 10, hematokritnya turun ke 36. Mau diapain pasien kita ini? Silakan, 1 menit. Jadi kita sepakat dulu ya alurnya. Kalau ketemu di BD grade 3, kita sepakat kasih cairan 10 cc per kilogram berat badan. 5-10 cc per kilogram badan kristalloid dalam 1 jam. Ternyata 1 jam dievaluasi hasilnya kayak gini. Ini jawabannya mau dikasih apa? Oke, 1 menit saya izin akhiri ya. Sip. Mayoritas menjawab E, 43%, cukup tinggi. Diikutin D, C, B, dan terakhir A. Lucu juga ya kita lihat pola seperti ini ya. Oke, nah, jadi ini ada kasus DBD grade 3 yang sudah dokter terapi inisial dengan resusitasi cairan, tidak menimbulkan kebaikan klinis, tapi ada penurunan hematokrit dan hemoglobin sebanyak yang dokter bisa lihat di layar ini. Apa kata guideline tentang ini gitu ya. Di sini dokter bisa lihat ya, kalau sudah diinisiasi dengan 5-10 cc awalnya, dokter lihat apakah ada perbaikan klinis atau tidak. Perbaikan klinis itu definisinya apa? Misalnya shocknya perbaikan. Pada kasus kita jelas tidak, ya kan? Kalau tidak gimana? Periksa hematokritnya. Kalau hematokritnya meningkat, maka dokter tambahin cairannya.
Tapi kalau ternyata hematokritnya turun, maka dokter harus pertimbangkan ada tidaknya perdarahan dan segera berikan darah segar. Jawaban yang terbanyak justru jawaban yang dijawab oleh teman-teman 16 orang atau 25% ini adalah dokter transfusi PRC. Jadi jawaban yang benar justru yang delta. Ya, jangan bolus lagi dok. Kenapa? Jawaban malesnya adalah ya karena guideline bilang kayak gitu. Tapi saya kasih bocoran dikit lah ya. Jadi di pertemuan kita yang keberapa ya dokter Dela ya? Saya kan pernah bilang. Jadi saya biasanya ya ada kemalasan untuk jawab pertanyaan terlalu detail. Ya nggak ya? Jadi saya biasa bilang, oke lah kalau dokter mau tahu jawabannya ikut IPAS gitu kan. Ternyata salah satu masukannya bilangnya, nggak ngasih nggak apa-apa, dokter Jos ini rupanya cuma jualanan doang. Ya saya kasih tahu sekarang. Dok, ini lah sekali lagi ya, uh, guideline suruh seperti ini. Guideline ini datang dari mana? Very likely datangnya dari penelitian besar yang diterjemahkan ke dalam satu guideline. Tapi dok, saya akan ajak teman-teman untuk lihat um, dasar teorinya gimana. Jadi dok, dokter harus tahu, sorry. Jadi dokter harus tahu apa itu yang disebut dengan hematokrit. Ya, hematokrit itu ada yang tahu apa nggak? Open mic aja, salah juga nggak apa-apa. Nggak mungkin kita minta denda. Ada yang tahu hematokrit itu apa? Selain temannya hemoglobin? Hematokrit basically menggambarkan rasio antara sel dengan serum, dok. Jadi ada berapa banyak sel darah di dalam sekian banyak serum. Satuannya persen. Makin tinggi, rumusnya adalah sel dibagi serum. Oke, jadi hukum hematokrit, bukan, formula hematokrit itu kurang lebih seperti ini. Kalau kita ketemu pasien DBD, yang terjadi apa? Hematokrit meningkat. Apa yang bisa bikin hematokrit meningkat? Yang pertama, selnya meningkat. Atau yang kedua, serumnya turun. Benar nggak? Kalau pada DBD, yang terjadi yang mana? Selnya meningkatkah atau serumnya yang turun? Serumnya yang turun, dehidrasi dia kan? Makanya, kenapa bisa ada peningkatan hematokrit pada DBD? Jawabannya adalah karena penurunan serum intravaskular. Kalau dokter hidrasi cairan, yang terjadi apa? Selnya tetap itu apa ya? Normal aja kita tulis ya. Tapi cairan serumnya meningkat, ya kan? Hasilnya apa? Hematokrit pasien turun dari baseline-nya. Dalam kondisi ini, di sini skenario-nya, masuk akal nggak kita nambahin cairan lagi? Udah nggak masuk akal, ya kan? Harusnya hematokrit yang perbaikan ini diikutin dengan perbaikan klinis, benar nggak? Tapi kenyataannya pasiennya nggak membaik. Kenapa? Jawabannya adalah, kenapa hematokritnya turun? Selain serumnya sudah meningkat, barangnya salah. Serumnya sudah meningkat, selnya turun. Sel ini sel apa? Sel darah. Maka rasionalisasinya apa? Berikanlah transfusi untuk naikin selnya. Gitu dong. Nah, gak ada alasan lagi nih bilang si Jos jualan doang. Karena kan saya udah ngasih nih. Ya, saya kasih di kelas IPAS ini dong. Bayar kalau mau dengerin ini tadi. Tapi ini free untuk teman-teman. Ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Tapi kalau di kelas lebih lebih lagi saya ngasihnya. Nggak cuma itu. Ya. Oke, next. Ini adalah kasus kedua. Ini adalah Tuan R, 59 tahun, hari sakit ke-7. Keluhan utama, pasiennya sudah dibangunkan 2 hari terakhir. Ya. Nah, riwayat penyakit sekarang, 2 hari terakhir cenderung tidur, sudah dibangunkan. Pasien ada demam, udah 5 hari, tapi naiknya awalnya nggak terlalu tinggi, makin ke sini makin tinggi. Ada batuk dahak kuning kental 7 hari, ya. Vital sign Anda terlihat ada penurunan kesadaran dengan GCS 11. Kemudian tensinya turun, ini udah sampai palpasi, lebih berat dari yang pertama. Ada takikardi, ada takipnu, ada demam, ya. Di sini 39,2. Ada hiperlaktatemia, jadi ada peningkatan laktat sebanyak ya normal laktat di bawah 2, ini 4,8, jadi 2 kali lipat, very high. Leukositnya juga tinggi, leukositosis dengan neutrofilia. IDS-nya 145, ureumnya 60 dengan kreatinin 1,2. Ya, jadi ada peningkatan ureum yang tidak disertai dengan peningkatan kreatinin yang terlalu signifikan. Pertanyaannya, ini kasus apa? Ya. Oke, silakan.
Ada David nih. Makasih ilmunya Dokter Jojo. Salam buat Dokter Kezia. Wih, Dokter Kezia ini istri saya nih. Kok ngasih salam cowok ya? Makasih Dokter Bang David atau Dokter David. Ya, nanti saya sampaikan ya. Ya, silakan dok. Kalau mau lihat lagi kasusnya boleh ya. Tapi intinya ini semuanya CAP. A-nya sepsis, B-nya severe sepsis, D-nya shock sepsis, E-nya MODS. Silakan. Ini jawabnya apa? Oke, 1 menit ya. Em, saya izin N aja. Wah, mayoritas menjawab D, shock sepsis. Jadi CAP, kasus ini teman-teman anggap CAP dengan shock sepsis. 65%, bisa 1 putaran ini dok. Jadi eh, sangat signifikan. Bedanya dengan yang juara 2 MODS itu adalah eh, lebih dari 5 kali ya. Pas 5 kali lipat. Jadi suaranya sangat jauh nih. Em, Oke, kita lihat lagi ya. Menyenangkan. Jadi teman-teman, inilah kriteria diagnosis sepsis ya. Kita sepakati aja sama-sama bahwa ini adalah suatu CAP ya. Keluhan ada batuk, dahak kuning kental, kemudian ada takipnu di situ, ada leukositosis di situ. Jadi semuanya sepakat ini adalah suatu CAP. Mungkin kalau di soal dia akan kasih ronsen toraks yang merupakan suatu infiltrat yang memperkuat diagnosis kita untuk ke arah suatu CAP. Tapi oke lah, ini kan yang di titik beratnya adalah apakah dia sepsis, tanpa sepsis, sepsis, hipersepsis, shock sepsis, atau MODS. Nah, saya nggak akan bahas bagaimana caranya kita mengatakan seorang itu sepsis atau tidak ya. Tapi teasernya adalah dokter perlu baca tentang Q-SOFA, tentang SIRS, dan sebagainya. Tapi sepsis itu per definisi adalah adanya bukti infeksi disertai di sini dipakai SOFA lebih dari 2 poin. Shock sepsis adalah sepsis plus kebutuhan hipotensi yang kebutuhan vasopresor dengan MAP di atas sama dengan 65 untuk mempertahankan MAP di atas 65 atau serum laktatnya di atas 2 milimol per liter. MODS, ini nggak kelihatan nih kalau pakai merah. MODS adalah septic shock, jadi ada septic shock plus MODS. Pertanyaannya, kasus ini kita sepakati bersama, 60 orang, 65% sepakat ini shock sepsis. Pertanyaannya, dia MODS nggak? Mungkin kita dengar jawaban dari 13% minority yang gimana nih? Minority menilai ini. Kenapa teman-teman pengen jawab ini MODS? Minoritas nggak selalu salah kan? Ini kan bukan demokrasi nih. Ngobatin pasien tuh nggak boleh demokrasi, bener nggak? Harus diserahkan kepada otoritas dan kompetensi terbaik. Kenapa pengen jawab MODS? Dokter Nadila, ureumnya dok. Oke, oke. Ah, kenapa kalau ureumnya, Dokter Nadila? Kenapa kalau ureum, dokter berpikir bahwa dia MODS? Apakah ureum merupakan tanda suatu gagal organ? Misalnya di sini gagal organ ginjal, benar nggak kita kalau menilai ada tidaknya kegagalan organ ginjal pakai ureum? Jawabannya tidak. Ya, menilai gagal organ ginjal pakai jualan lah kita pakai kelas ikut kelas IPAS. Ya, nanti dokter. Sebenarnya dokter bisa cari sendiri, nggak harus IPAS juga ya. Baca aja menilai gagal organ. Kalau mau tahu dia gagal organ ginjal atau tidak, ya pakainya apa? Yang pasti bukan ureum. Jadi gagal organnya bukan ginjal dok. Ada satu lagi yang gagal. Apa? Ya benar, ya dokter Ajeng pakainya urin output ya urin output bisa kreatinin bisa udah dijawabin dokter Ajeng nggak jadi jualan udah dibeli orang tapi oke lah ya jadi bukan gagal organnya adalah ginjal tapi kegagalan organnya adalah kesadaran sistem saraf pusat dia somnolen kan pasiennya CAP secara klasik bikin somnolen nggak enggak kenapa CAP bisa bikin somnolen karena CAP lewat shock sepsis bikin apa bikin hiperlaktatemia hiperlaktatemia bikin apa hiperlaktatemia bikin toksik pada otak. Otak dipaksa untuk terlalu susah. Tapi ya oke lah. Jadi ini gagal 2 organ, yaitu sistem sirkulasinya gagal, shock sepsis, plus gagal kesadaran, disebut MODS. Ya. Jadi ini jawaban yang benar, E.
Di dunia nyata gimana? Nggak masalah, dokter mau jawab dia pneumonia dengan shock sepsis. Kenapa? Dengan dokter atasi shock sepsisnya, kesadarannya akan perbaikan. Tapi di ujian, salah. Gitu. Dokter harus jawab MODS. Gitu dong. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi diagnosisnya adalah CAP dengan MODS. Mau dokter apakan? Teman-teman mau apakan? MODS-nya adalah shock sepsis dan penurunan kesadaran. Ya, dokter mau apain? Dok, kita waktunya jam berapa sih, dok? Jam 10 ya? Kita harus cepet ya. Sampai jam Mulai dari 10 sekarang. dok. Mulai dari sekarang, kita jawabnya 40 detik aja. Ya. Oke, saya izin cukupkan ya, dok ya. Toh kita udah punya satu jawaban yang eh, paling signifikan ya. Teman-teman menganggap ini adalah CAP dengan shock sepsis plus penurunan kesadaran. Mulai sekarang saya akan sebut shock sepsis aja ya, karena fokus kita di sana. Kita nggak banyak bahas tentang MODS-nya. Jadi shock sepsis, menurut teman-teman, 56% teman-teman, shock sepsis itu akan diatasi dengan NaCl 0,9% yang dibolus 30 cc per kilogram berat badan habis dalam 1 jam. Oke ya, sip. Nah, kurang tepat. Itu nggak tepat kan? Kalau nggak tepat saya bisa ngasih daging. Kalau udah kenyang buat apa saya kasih makan lagi? Ini ya dok. Jadi ini sumbernya saya ambil dari Surviving Sepsis Campaign tahun 2021. Sekarang udah 2026 dan belum ada guideline terbaru yang membahas sepsis. Di sini dikatakan, for patients with sepsis, induced hypoperfusion or septic shock, pasien kita, we suggest that at least 30 milliliter kilogram IV crystalloid should be given within 3 hours of resuscitation. Jadi, jangan kasih dalam 1 jam, terlalu agresif. Kasihnya dalam 3 jam. Ya. Terus benar nggak pilih NaCl dibandingkan dengan laktat? Nah itu sub study dari SALT ID, ya, SALT trial dan SMART trial itu menganalisis khusus pasien shock sepsis. Di sini studinya itu dituangkan dalam guideline 2021 ini. For adults with septic or sepsis, we suggest using balanced crystalloids instead of normal saline. Jadi kalau ada pilihan A normal saline, B RL, pilih RL for resuscitation. Udah. Ya. Jadi ini masalah pemahaman guideline aja. Saya mungkin nggak banyak di sini. Intinya kalau ketemu shock sepsis, cairannya 30 cc, it's okay dalam 3 jam. Bukan 1 jam. Pilihnya cairannya apa? Pilihnya ringer laktat daripada NaCl. Oke ya. Rangk klinis lanjutan, 3 jam setelah dihidrasi, dievaluasi, tensinya 80 per 50, tadinya perpalpasi sudah terukur, sekarang nadinya masih cepat, RR-nya 28, suhunya 37, akralnya dingin. CRT-nya 4 detik. Laktatnya turun dari 4 milimol ke 3 milimol. Pasien ini selanjutnya mau kita apain? 40 detik, silakan. Hmm. Mungkin tinggal 3 detik ya dok. Oke, sudah 40 detik. Ya, teman-teman 70% jawabnya sudah tepat. 70% ya. Jadi ini skor tertinggi sementara. Jawabannya yang C. Jadi kalau ada shock yang tidak teratasi dengan resusitasi cairan, maka dokter lakukan pemberian vasopresor. Di sini benar, vasopresor yang kita pilih adalah norepinefrin ya. We recommend using norepinefrin, udah benar ya. Kemudian targetnya apa? Adalah mengejar MAP lebih dari sama dengan 65 ya. Jadi itu udah tepat ya, guideline-nya ngomong seperti ini. Sip, kita lanjutkan ke kasus ketiga dan ini adalah kasus terakhir. Pasiennya adalah seorang nona usia 19 tahun, hari sakit pertama ya. Keluhan utamanya sulit dibangunkan 1 jam sebelum masuk rumah sakit.
Riwayat penyakit sekarang, 1 jam terakhir ditemukan tidur di kamarnya sulit dibangunkan. Ada mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. Pasiennya ada riwayat DM tipe 1 yang nggak suntik insulin, udah 1 bulan terakhir karena kuliah. Vital sign-nya, lagi-lagi ada penurang kesadaran, KCS-nya lebih rendah dari yang tadi, ya, ini sampai 10. Tensinya 100/70, nadinya 118 kali lemah, RR yang cepat dan dalam 30 kali per menit, nggak demam. Labnya GDS-nya 480, dengan pH 7,1, 2, HCO3-nya turun 8, anion gap-nya naik 28, kaliumnya 3,5 dengan keton urin yang positif. Oke, pertanyaannya, ini kasusnya apa diagnosisnya? Hiperglikemia maligna, BCD-nya KAD ringan sedang berat, E-nya hiperglikemia hiperosmolar state. Ini yang mana? Silakan. Ini kasusnya saya kasih lihat lagi ya. Intinya pilihannya itu hiperglikemia maligna, KAD ringan sedang berat, terakhir ini HHS. Ini yang mana? Oke, udah 40 detik ya, Dok ya. Izin. Jadi eh, ini adalah kasus yang juga cukup sering kita temukan di IGD. Mungkin konteks yang pada DM tipe 1, bisa aja pada DM tipe 2 yang nggak terkontrol lama, tapi ini adalah jelas suatu kasus ketoasidosis diabetikum. Ya. Untuk kriteria diagnosisnya saya mungkin nggak banyak bahas, tapi untuk tingkat keparahannya, apa namanya, ADA ya, American Diabetic Association bagi jadi mild, moderate, dan severe ya. Kalau dia terpenuhi salah satu dari kriteria, maka dia masuknya adalah eh, ya masuknya ke dalam kriteria tersebut. Pada kasus ini yang paling bermakna adalah serum bikarbonat kan. Dia kan udah di bawah 8 tuh. Maka dia masuknya benar KAD berat ya. Oke, lanjut. Dokter udah bisa diagnosis ini KAD berat. Pertanyaannya, ini pasien mau kita apain? Ini pilihannya. Silakan. Oke, mungkin saya kasih 1 menit lah dok ya, karena ini pilihannya kan banyak sekali. Belum tentu semua teman-teman udah jawab dan terlihat juga bahwa pola partisipannya dibandingkan yang udah-udah itu nggak sebanyak yang soal-soal yang udah mungkin karena belum baca ya. Oke, udah 1 menit, jadi saya akan cukupkan ya. Nah dok, ini adalah kasus KAD ya. Mungkin dari 2 kasus yang ada, ini adalah kasus yang eh, kepercayaan diri teman-teman dalam mengatasi KAD itu tidak sebaik 2 yang sebelumnya. Mungkin ada juga yang percaya diri mah oke-oke aja ya. Oke, coba kita lihat ya. Mayoritas menjawab C, ada yang jawab A dan D, berikutnya B dan E. Kita lihat ya dok. Di sini katakan, kalau KAD, maka dokter kasih cairan IV. Cairannya apa pilihannya? Di sini memang disarankan NaCl. Ya. NaCl-nya minimal 1 liter per jam selama 1 sampai 2 jam, dilanjutkan 200 sampai 500 cc per jam. Ya. Targetnya adalah mengganti koreksi natrium sampai di atas 140. Oke. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah dokter kasih 1 liter dalam 1 jam, kemudian 250 sampai 500 cc per jam. Jawaban A valid untuk cairannya aja ya. Jawaban B valid, jawaban C valid, jawaban D salah, ini kelebihan. Kalau 1 liter dalam 1 jam pertama, 500 cc dalam 5 jam berikutnya, berarti kan totalnya 500 kali 5 itu 2,5. 2,5 tambah 1, 3,5. Nggak sampai 5 liter kebanyakan. Kita nggak dari awal kasih NaCl 0,45. Ya. Jadi ini jawaban yang cairannya saja A, B, atau C. Pertanyaannya, perlu ditambahin KCl nggak? Perlu ditambahin Bignat nggak? Kalau ditambahin KCl, itu masuknya dari kapan? Ini guideline-nya dok ya. KCl itu adalah dimarikan 20-30 mg
pada setiap liter cairan IV. Jadi diberikan setelah masuk 1 liter. Jadi jawaban yang tepat bukan dari awal, tapi setelah masuk. Kalau dia 3 sampai 4,5, cairan pasien kita ini kan 3,5 pas, kan? 3,5 ya. Jadinya masuknya ke sini. Jadi kita hanya kasih setelah 1 jam. Perlu dikasih bikarbonat nggak? Kalau masih di atas 6,9, pasien kita 7,12 kan, itu nggak perlu. Jadi jawaban yang tepat yang A. 26% jawabnya tepat. Ya. 41% lagi. Mungkin barang ini dokter familiar, tapi apa kata guideline dan apakah dokter disiplin, samina wa ta'na dalam menjalankan guideline itu kan hal yang berbeda lagi, ya kan? Jadi saran saya, kalau dokter kerja, apalagi kerja pada kasus critically ill, yang mana very prone to bermasalah di kemudian hari, dokter pegang satu guideline lah. Nggak harus guideline yang saya sebutkan, guideline apapun boleh. Tapi pegang satu guideline. Ya. Oke. Umumnya satu guideline dengan guideline itu bedanya nggak banyak. Ya. Jadi ini jawaban yang benar adalah yang A. Oke. Ternyata setelah 3 jam dehidrasi didapatkan hasil seperti ini. Ya, tensinya sudah perbaikan, nadinya sudah mulai turun, RR-nya perbaikan, suhunya perbaikan. Gulanya dari 400-an jadi 120. Ya, dengan elektrolit seperti ini. Tadi kan kita cuma punya kalium 3,5 kan, tapi kan kita udah kasih kalium, jadi dia naik ke 4. Ya. Oke, silakan. Ini jawabannya mau dijawab apa? Jadi setelah dehidrasi dengan tadi ya NaCl 1 liter dilanjutkan 500 cc per jam atau 250 cc dikasih KCl, pasiennya ketemu hasil seperti ini. Selanjutnya gimana? Oke, udah 1 menit ya dok, saya izin end. Mayoritas menjawab A ya. Eh, Sisanya kurang lebih hampir sama ya antara B, C, D, dan E. Mungkin B dan D yang lebih dekat, kemudian C dan E yang lebih eh, sedikit ya. Oke, kita coba lihat bahasa guideline-nya apa lagi ya. Jadi tentang cairan IV ini dok ya. Jadi jika gula darahnya turun di bawah 200, ganti NaCl 0,9 jadi NaCl 0,45. NaCl 0,45 sediaan yang ada di Indonesia adalah D5 setengah NS. Oke. Kurangi insulin dripnya sampai resolusi. Tapi kita tidak stop insulin drip. Ya. Jadi udah terlihat target gula darahnya itu bisa sampai 50,75 dok. Kita turunkan sampai segini ya. Jadi kalau masih 120 jangan stop insulin. Jawaban A dan B udah pasti salah. Yang kita berikan adalah insulin drip. Tapi dok, saya tentu kalau waktunya panjang, bukan karena mau jualan ya, tapi kalau waktunya panjang, saya akan jelaskan kenapa kita harus pertahankan insulin gitu. Tapi karena waktunya terbatas, baca guideline dulu aja ya. Lanjutkan insulin drip, ini jawabannya NaCl-nya kita ganti dengan yang setengah NS. Jadi jawaban yang benar, yang kedua terkecil, jawabannya E. Ya. Oke, sip ya. Jadi ini ya, kalau ketemu KAD, dok, tapi dok, dokter nggak bisa cuma ikutin kelas ini, apalagi kasus KAD yang cuma 10-15 menit, dokter berharap dokter bisa ngerjain kasus KAD dari awal sampai akhir itu, saya nggak rekomendasikan seperti itu. Dokter tetap harus konsul penyakit dalam, minta backup penyakit dalamnya, tapi dokter gantung dulu lah, paling tidak itu NaCl-nya. 1 jam itu kan lama dok. Telepon konsulin masa iya sih 1 jam? Telepon spesialis masa 1 jam? Dokter sambil kasih NaCl-nya, dokter pertahankan. Ya. Oke. Sip, ini take home message-nya ya. Eh, jadi yang perlu dokter sampaikan dan mungkin di sini saya belum sebutkan adalah pahami jenis cairan, ya,
pahami indikasi dan cara pemberian terapi cairannya. Jenis cairannya tadi, apakah dia koloid, apakah kristaloid, dokter mau kasih yang ada kalori atau tidak ada kalori, jenis kristaloidnya apa, itu nggak bisa dijelaskan dalam 1 jam, mungkin bahkan perlu berjam-jam untuk jelasin itu. Pahami indikasi dan cara pemberian terapi cairan, ya. Jadi dokter nggak cukup nih untuk tahu ini pasien perlu nggak cairan, tapi harus tahu cara ngasihnya gimana. Cara ngasih itu artinya mau dikasih dosis berapa dan dikasih habis dalam berapa lama, gitu. Next, pemantauan evaluasi klinis pasca pemberian cairan. Tadi di 3 kasus, cairan inisial saya kasih soalnya, tapi setelah diberikan cairan inisial 1, 2, 3 jam, kita harus pantau lagi itu pasien. Dan saya kasih soalnya juga. Jadi dokter tahu di sini bahwa bukan berarti, udah kasih cairan, aman nih, waktunya kita nge-YouTube lagi. Nggak bisa kayak begitu. Kita harus pantau itu pasiennya. Kemudian look beyond the fluid. Sangat jarang, dari 3 kasus kita, jarang sekali itu pasien hanya perlu cairan, dok. Kasus DBD, selain perlu cairan, dia perlu sportif juga. Apa? Misalnya makan, dietnya gimana pasien DBD. Dia perlu, kalau dia masih demam, dia perlu antipiretik. Kalau dia ada muntah, kayak kasus kita yang pertama, mungkin dia perlu antiemetik. Kasus kita yang kedua, kasus sepsis. Saya nggak bahas, tapi dia jelas perlu antibiotik, kan? Ya. Kasus yang ketiga, biarpun saya singgung, insulinnya dokter mau kasih berapa banyak? Pemantauan elektrolitnya gimana? Gitu, dok. Ya. Terakhir, then what? Ya. Dokter harus tahu, dokter pelajarin ini tujuannya untuk apa. Kalau untuk menyelamatkan pasien, maka yang saya sampaikan tadi pasti tidak cukup. Tapi ini mungkin lebih ke merangsang aja lah. Ya. Bayangkan ini bukan kayak pupuk, siraman air, enggak sih. Ini lebih ke kayak eh, baru menanam aja. Ya. Dokter harus pupuk lagi, dokter siram lagi, kasih matahari banyak-banyak, baru dokter tahu apa yang perlu dokter lakukan berikutnya. Untungnya banyak yang nggak tepat jawabannya. Biasanya kalau kesalahan, aduh, ternyata banyak salah. Motivasi lebih baik, ya kan? Kalau dokter misalnya udah benar semua, gak ada gunanya kayaknya saya sudah hebat. Kan ada kecenderungan seperti itu dong, ya kan? Ke semua orang, nggak cuma dokter aja, saya juga termasuk yang seperti itu. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. 10 lewat 2 menit, saya masih bisa ditoleransi, dokter Adela ya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Saya kembalikan ke dokter Adela. Oke, terima kasih banyak Dokter Vincent. Waduh, ini udah jago materi, jago ngelawak juga dok. Semua orang nih kayaknya saya dari tadi cengar-cengir aja ambil ngeliat, ambil dengerin. Ya oke, terima kasih banyak dok. Ilmunya mudah-mudahan bisa dipahami untuk semua yang hadir. Dan tadi kalau di tengah-tengah acara kita masih lihat itu ada 200 dok yang hadir. Jadi memang antusias pada materi kita ini emang tinggi banget. Mungkin ya karena kita sambil nunggu PPDS sambil jaga IGD ya Sobat IPAS. Jadi ini penting banget sebelum kita didamprat sama konsulen-konsulennya. Oke deh kalau gitu saya izin lanjut ya dok untuk ke sesi Q&A dulu, ke sesi tanya jawab. Oke, ini saya izin untuk lihatkan lagi. Sekarang adalah waktunya untuk bertanya. Jadi boleh langsung diakses ke link yang ada di kolom chat atau ini boleh di scan barcode di sebelah kanan layar Anda qna.ipaspppds.com untuk kodenya 2023007 atau biar lebih cepat langsung aja diklik di URL yang ada di chatnya. Nanti kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan boleh langsung diketik dengan menuliskan nama underscore instansi rumah sakit atau tempat bekerja atau asal universitas. Tadi sudah ada banyak pertanyaan yang masuk menurut saya, jadi coba dicek-cek apakah ada yang sama. Kalau yang sama langsung di like saja supaya pertanyaan jadi top question karena kita akan jawab dari yang paling atas atau yang paling banyak likes ya. Boleh silakan untuk admin ditampilkan terlebih dahulu pertanyaannya. Tadi sih udah ada 8 ya, apa 9 ya. Saya izin informasikan dulu bahwa ini akan 15 menit ke depan, jadi ya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab, tapi mudah-mudahan sebanyak mungkin kita jawab. Oke, boleh untuk pertanyaan pertama, bagaimana tata laksana cairan untuk KD jika pasien ditemukan menderita CKD stage 5 dan masih berunding untuk HD? Setting sebagai dokter umum awal IGD dokter. Kemudian izin dok penggunaan cairan untuk rehidrasi di KD apakah masih NS atau dengan RL? Karena risiko hiperkloremik asidosis pada KD yang sudah asidosis. Terima kasih dok. Nah silahkan dokter Vincent. Oke, makasih. Ini aplikasi klinis ya dok ya. Jadi memang ini pertanyaan ini mungkin penting untuk di-highlight. Mungkin kita bahas dulu di luar soal ini ya. Benar dok. Jadi
eh, dalam menata laksana cairan pada pasien, dokter perlu sekali untuk menilai komorbiditas pada pasiennya. Pada ketiga kasus itu adalah pasien tanpa komorbiditas, ya kan? Artinya ya memang penyakitnya yang saat itu dialami aja. Misalnya kalau dia CAP ya kebetulan CAP dengan shock sepsisnya aja. Gagal ginjalnya pun mungkin kalau memang ada gangguan itu disebabkan karena pneumonia. Begitu juga dengan DBD dan KAD yang tadi. Tapi bagaimana jika kasus tersebut ternyata ada kondisi yang prone to overload, misalnya CKD stage 5 yang sudah tidak HD, heart failure, cirrhosis hepatitis misalnya, apakah bisa kita berikan cairan seliniin itu? Jawabannya enggak, Dok. Ya, tentu enggak. Pada kondisi itu, saya rasa kita harus tailor made. Ya. Dokter perlu tahu dulu, pemberian cairan itu diberikan karena satu indikasi. Indikasi ini bukan hafalan, bukan ujian, Dok. Indikasi itu adalah kekurangan cairan efektif, basically. Ya. Pertanyaannya, apakah pasien ini kekurangan cairan atau enggak? Kalau CKD stage 5, dia nggak kencing nih, dokter kan khawatir dokter kasih cairan banyak-banyak overload gitu kan. Ada nggak parameter yang dokter bisa pakai untuk menilai kecukupan cairan pada pasien? Misalnya kayak gitu. Kalau saya nih ketemu pasien CKD stage 5, CKD stage 5 kan spektrum juga kan dok. Ada yang dia masih kencing, ada yang dia sama sekali udah nggak kencing, ada yang dia memang kebutuhan cairannya kurang, ada yang dia memang kebutuhan cairannya eh, nggak kurang gitu. Tapi begini dok, salah satu kriteria, kita bahas kasus ini aja biar nggak terlalu melebar. Salah satu kriteria diagnosis KAD itu adalah asidosis. CKD, mau dia nggak KAD sekalipun, dia asidosis. Ya kan? Karena defisiensi bikarbonat. Mending dokter kuatin dulu di situ. Ya. Kalau sebagai tata laksana awal dokter umum di GD ketemu pasien CKD stage 5 dengan HDE, yang udah ada riwayat CKD stage yang kita ketahui dengan KAD, mungkin saran saya ya, dokter gantung aja, itu NaCl-nya, tapi tetesannya jangan cepat. Ya. Mungkin dokter optimalisasi pemberian cairan per oral, misalnya pasang NGT dan berikan cairan. Itu yang biasanya saya akan lakukan seperti itu, dok. Kemudian, tapi tentu kita nggak bisa ngomong satu untuk semua ya. Saya nggak berani ngomongnya. Saya rasa kalau dokter ketemu kasus seperti ini, dokter harus cepat-cepat hubungi uh, spesialisnya. Tapi saya rasa untuk pasang cairan karena gini dok, kekhawatirannya bukan di apakah KAD itu boleh dapat cairan atau tidak, karena KAD itu harus dapat cairan. Tapi kekhawatiran saya kepada teman-teman dokter umum adalah lebih ke, ini benar KAD nggak? Jangan-jangan nggak KAD. Kebetulan CKD, ada asidosis, ada hiperglikemi, sedikit-sedikit ada keton aja. Mungkin kebutuhan cairan jadi nggak sebesar itu. Jadi dokter harus konsul untuk memastikan apakah dia KAD atau bukan. Tapi saya rasa kalau memang ada tanda-tanda dehidrasi itu, baru kulit turun, tensinya turun, dokter gantung, kasih cairannya, tapi jangan terlalu banyak. Sambil itu dikonsulin kepada spesialisnya. Gitu ya, Dok. Dok, apakah rehidrasi masih pakai NS atau RL? Dok, jadi ada studi besar tahun 2022, 2024 kalau nggak salah ya, itu yang menilai NS dan RL pada KAD, gitu dok. Jawabannya, RL memperkecil resiko asidosis hiperkloremi. Itu jawaban kesimpulan studinya. Tapi kedua cairan ini tidak berbeda bermakna dalam kecepatan penyelesaian KAD dan mortalitas atau morbiditas, gitu dok. Jadi kalau saya adalah sebisa mungkin, saya mungkin ya, saya akan kasih NS. Kenapa? Guideline Indonesia suruh kasih NS. Saya itu orangnya takutan dok kalau ada kenapa-napa. Orang Indonesia itu akan lebih bisa terima kalau dibilang bahwa rekomendasinya adalah pakai NS. Aturannya sudah dibikin kayak gitu, kenapa nggak itu dikasih? Kalau saya mau mendebat, saya ada dua studi nih, studi besar yang bilang dengar cairan balance elektrolit itu lebih lebih dipilih daripada NS. Saya nggak yakin jawaban seperti itu bisa diterima. Ya, tapi saya akui juga itu benar. Studinya udah dilakukan, dokter bisa baca sendiri 2022-2004 kalau nggak salah. 2022 dan 2024 kalau nggak salah studinya. Dan hasilnya mereka lebih prefer ke balance elektrolit. Mungkin kalau kita ngomong 5-10 tahun lagi pembahasannya akan berubah. Mungkin memang sudah dikomunikasikan pakai balance elektrolit gitu ya. Tapi gini dok, saya mau kasih, udahlah terlalu lama, nanti nggak terjawab yang lain. Oke, silakan lanjut. Iya, oke. Ya dok, silakan, Memang silakan. kalau dijelasin satu tuh antusiasnya soalnya nanggung, nanggung, nanggung gitu ya. Nanggung, Cuman, bener dok. iya, Keilmuan itu begitu, betul. Penyakit dalam tuh kayak gitu ya. Dia biasa nggak clear cut ya. Ada ujung, ujung, simpul-simpul terbuka tuh selalu ada. simpul-simpulnya ya. Kalau Betul, betul, diterusin betul, sampai betul. malam soalnya. Malam, Maaf ya, betul. Itu yang sobat bikin Aik. kelas saya itu nggak kelar-kelar tuh begitu dok. Iya, Oke, oke. Terima kasih oke. dok Yuk, jawabannya. yuk. Mungkin kalau nunggu jawaban lengkapnya ya benar. Ini giliran saya. Ntar Heeh, join kelas IPAS aja. Oke, lanjut. betul.
Silakan untuk admin pertanyaan selanjutnya. Permisi dok, sekarang saya bekerja di RS Perifer daerah 3T. Saya ini jika ingin cek lab darah rutin hanya bisa di apotek luar RS dan butuh 1 sampai 3 jam untuk dapat hasilnya. Terkait manajemen DHF tadi dengan kondisi yang ada, sekiranya apakah bisa kita memberikan cairan berdasarkan anamnesis dan PEVIS saja tanpa nunggu hasil lab? Atau tetap harus menunggu hasil lab? Jika bisa, bagaimana cara menentukan dosis cairannya? Kurang lebih begitu Hmm, dokter. oke, oke. Nah, Dan ini apa cairan yang dan dosisnya yang aman untuk diberikan pada kondisi tersebut. oke, oke, oke. Sebenarnya gini ya, Dok. Pada akhirnya penilaian awal itu bahkan tidak membutuhkan pemeriksaan laboratorium selain menegakkan diagnosis tingginya ya. Ini nggak tahu nih konteksnya dokter yang menanyakan ini, apakah eh, dengue-nya sendiri pun nggak bisa dibuktikan atau enggak, ya kan? Tapi gini dok, saya mau kasih, kita anggaplah denginya bisa dibuktikan, tapi cek DPL-nya nggak bisa dibuktikan. Yang mana itu sebenarnya agak agak aneh ya. Biasanya kan DPL pasti bisa, malah denginya yang nggak bisa. Tapi gini dok, pada akhirnya saya percaya dengan yang namanya goodwill ya. Goodwill itu penting dan prinsip primum non sere itu dipegang gitu. Mungkin saya kasih, jadi gini dok, menurut saya ya, ini hal di luar hal kasus ini lagi. Kita tetap harus urge untuk bisa periksa lab. Kenapa? Karena kalau dibiasakan untuk tidak periksa lab, akhirnya kebutuhan lab itu dianggap nggak ada. Pemerintah, RS Perifer Daerah 3 ini nggak mau mengusahakan lab itu jadinya dong. Jadi harusnya, menurut saya ya, dokter harus kejar lab itu. Kalau nggak ada lab itu, dokter nggak berani bikin apa-apa. Harusnya kayak gitu. Kalau saya jadi spesialisnya, tapi kan dokter umum nggak punya suara sekeras spesialis biasanya kan. Saya akan ngomong kayak gitu. Dok, kok ada pasien meninggal nih? Ya karena nggak ada hasil labnya. Saya mau gimana terapinya? Saya akan jawab seperti itu. Tapi kan dokter bukan dokter umum. Dan menurut saya menyelamatkan nyawa pasien itu lebih lebih penting. Tapi gini dok, tuntutan untuk ke lab itu tetap harus kita perjuangkan agar labnya paling nggak bisa memenuhi lab dasar. Darah perifer lengkap dan pemeriksaan dengue saya rasa itu perlu. Apalagi kalau kasusnya banyak, jadinya kebutuhan di tempat itu jadi tinggi. Tapi gini dok, mungkin saya kasih trik ya. Trik ini nggak selalu bisa pakai. Dokter yang menanyakan ini, silakan lakukan pertimbangan dengan kondisi dan situasi dokter. Kalau di hari kelima, shock, dokter agresif aja, nggak ada masalah. Dokter pastikan dia dengue dulu. Kalau dia dengue, shocknya terjadi di hari kelima ke bawah, ke pertama, kedua, ketiga, keempat, termasuk kelima. Biarpun hari pertama, kedua agak jarang ya. Tiga, empat, lima, dia shock, dokter agresif aja. Jadi anak-anak semoga kita nggak pernah disadar oleh ayah kalau kecuali saya memang nggak ada yang lain. Kenapa nih ya? Pertanyakan Apakah itu disuruh sudah selesai ya? Ini mati lampu kali ya? Karena katanya di daerah Jakarta, beberapa daerah itu hujan terus dok, jadi banjir gitu ya. Dok, saya izin jawab yang tadi ya. Nanti kan saya nggak tahu, mungkin dokter bisa minta recordingnya dari pasien. Jadi kalau misalnya di bawah 5 hari dengan DHF dan DHF-nya itu terkonfirmasi klinis boleh, terkonfirmasi laboratorium lebih baik lagi, dokter agresif aja, nggak ada masalah. Tapi kalau dia shock yang terjadi di hari ke-6, 7, 8, 9, dan seterusnya, dokter hati-hati kasih cairan. Mungkin saya paling berani 10 cc per kg per jam tidak selama tahu 1 jam. Jadi nggak berani dibolus. Gitu ya dok. Lagi-lagi ini nggak bisa jadi pegangan, mungkin lebih tepat untuk disebut saran ya dibandingkan jadi suatu pegangan tetap gitu. Tapi yang mau saya kasih tahu kurang lebih uh, seperti itu, dok. Oke, mungkin sambil kita tunggu dokter Adela dan pertanyaan berikutnya kali ya. Ada dokter Adela udah masuk lagi? ya. Tetapi di dalam hal bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang yang
Nah, boleh dok dilanjut. Oke, oke. Izin admin mana ya? Untuk pertanyaan yang terakhir, saya kasih kompensasi 5 menit deh tambahan. Udah Karena, tak bilangin tadi dok. oh udah ya. Adalah iya. Tapi pada prinsipnya tadi saya udah bilang, kalau dia di bawah 5 hari, dokter agresif 30 cc per kilogram berat badan per jam kalau dia shock Hmm, dalam 30 menit it's okay. Tapi kalau dia lebih dari 5 hari, dokter terkonfirmasi dengue, mending lebih lebih jangan segar agresif itu. Maksimal kalau saya sendiri beraninya 10 cc per kilogram berat badan per jam dalam 1 jam, begitu dok. Terus jangan Oke. lupa, kalau dokter punya keterbatasan fasilitas, maka dokter harus cek itu pasien lebih rutin. Nadinya udah kuat angkat apa belum? Dokter punya USG nggak untuk bisa USG itu pasien cepat? Dokter bisa CRT nggak? Dokter bisa CRT kan semuanya pasti bisa. Akralnya membaik nggak? Kalau dia ada penurunan kesadaran Pusing membaik nggak? kepalaku, pusing, Saya pusing. rasa kriteria klinis itu lebih penting ya. Wih, maaf dok Mungkin kalau bikin boleh pusing ya. dibantu untuk admin, soalnya saya nggak belum bisa mute ini. Untuk para peserta boleh dibantu untuk menonaktifkan mikrofonnya. Aku bingung. Oke, silakan boleh dibantu admin atau boleh bantu saya jadi co-host biar saya bantu Mm-mm. mutein. Oke, boleh dilanjut dulu mungkin admin ke pertanyaan yang selanjutnya. Yang pertanyaan ini udah kelar, Dok? Udah dok, cukup dok. Mungkin Oke, dari saya itu ya. Mm-mm. oke, boleh, boleh. Ini perifer banget ya. Bahkan apoteknya lebih baik daripada RS-nya nih. Pemerintah itu swasta lebih baik tuh. Dok, Ya. mungkin ini satu pertanyaan terakhir yang Mm-mm. mungkin karena kita ada tadi kendala di teknis, mungkin secara Oke. singkat aja dok. Ini di IGD ada pasien diare biasanya ngasih RL jika tidak ada masalah di hepar karena pertimbangan alkalosis karena hilangnya HCO3 dan laktat pada Hmm. RL. Jadi RL di hepar akan menjadi laktat dan pemberikan NSAID pada pasien vomitus profuse karena pertimbangan asidosis karena hilangnya HCl. Apakah ini sudah tepat dokter? Kemudian yang kedua, kenapa pada pasien KAD guideline mengarahkan untuk pemberian NaCl padahal pasien sudah asidosis. Wah, Terima ini kasih, banyak. Dok. Oke, oke. Jadi yang pertama, apakah tepat pemberian eh, cairan ringer laktat pada kasus diare? Jawabannya tepat-tepat aja, nggak ada masalah. Jadi gini dok, dokter nggak bisa melihat pasien itu hanya kekurangan cairan pada prinsipnya kan. Dokter harus lihat pasien itu secara keseluruhan. Kalau dokter kerjanya nggak terlalu di perifer, bisa cek elektrolit nggak? Ada elektrolit yang kekurangan nggak? Hal-hal seperti itu jadi sangat bermakna ya, signifikan bermakna. Tapi apakah salah memberikan RL pada pasien diare? Ya jawabannya nggak salah ya. Kalau NaCl dia vomitus profuse karena hilangnya HCl, apakah tepat atau tidak? Sebenarnya lagi-lagi dok, pertimbang kita pemberian cairan itu bukan dari gejalanya saja gitu ya. Kemudian, nah ini ya, secara nalar mungkin masuk tuh. Manusia itu kan sering kayak gitu ya. Kita itu kan makhluk yang membaca pola kan. Jadi kalau ada NaCl nih kita kasih, pasien muntah-muntah, hilangnya kan HCl. Bisa nggak NaCl dikasih HCl gitu kan? Kalau gitu kenapa nggak suruh minum HCl aja? Kan itu jadi satu pertanyaan ya kan. Kenapa harus ganti yang 50-50 begitu? Kan kenyataannya enggak ya. Jadi sebenarnya sih dia enggak bermakna seperti itu. Ada nggak pilihan cairan? Lagi-lagi saya prefer, kalau saya pribadi, saya prefer Asering. Next saya prefer Ringer Laktat. Terakhir saya prefer NaCl dari semua jenis cairan. Tapi nggak bisa dipungkiri NaCl paling widely available kan? Ya kalau dokter punya NaCl ya kasih aja NaCl, nggak ada masalah. Apakah akan mempengaruhi sekali, dok? Diare yang sangat berat sekalipun itu biasanya nggak ada gangguan asam basa yang bermakna biasanya ya, kecuali terjadi gangguan asam basa, saran saya ya dokter koreksi asam basanya aja, cairannya dikasih terpisah gitu dok. Tapi mungkin memang kita harus bahas kasus secara spesifik. Tapi kalau ini praktek yang lazim dilakukan nggak ada masalah. Saya sendiri nggak pernah baca studi yang memisahkan jenis cairan berdasarkan kalau dia GEA dominan diare atau dominan mual muntah. Terus terang seperti itu dok. Kedua, kenapa guideline KAD memberikan NaCl pada pasien yang sudah asidosis? Jadi gini dok, pertimbangan awalnya, saya mungkin salah ya, tapi pertimbangan awalnya pemberian NaCl itu adalah karena pada pasien KAD terjadi hiponatremia hiperosmolar. Coba lihat aja, pasien kalau ketemu KAD gulanya tinggi banget, itu gulanya pasti rendah. Jadi tujuan pemberian Na pada awalnya adalah untuk mereplenish Na. Kenapa? Na itu osmolarity programnya itu. Kalau dia dikasih Na dok, menggantikan gula darahnya juga lebih cepat terserap ke dalam sel. Tapi evidence-nya bilang nggak tuh dia diberikan bersama dengan balance elektrolit yang lain, misalnya ringer asering atau ringer laktat, sama aja. Justru yang lebih agresif harusnya jumlah dibandingkan jenis gitu dong.
Terus mekanisme terjadinya. Nah, di sini jadi penting, Dok. Makanya saya bilang dokter harus baca basic science, nggak bisa enggak. Dalam menjawab soal itu, dokter perlu tahu apa sih mekanisme terjadinya asidosis hiperklaremik dan apakah sama dengan asidosis karena KAD. Ini dua mekanisme yang berbeda nih, dua jalan yang berbeda. Dokter kasih satu nggak akan bikin dia ke sini, dokter bikin di sini nggak akan bikin dia ke sini. Itu dua jalan yang berbeda. Jadi jawabannya tidak, nggak usah khawatir, NaCl akan memperberat asidosisnya. Windows control Ya. bareng-bareng. Oke, paling itu aja dokter Oke, Adela ya. terima kasih banyak Dokter Vincent untuk Sama-sama. jawabannya. Semoga bisa dimengerti untuk 3 pertanyaan dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum mungkin terjawab, saya mohon maaf karena keterbatasan durasi kita, jadi saya harus melanjutkan sesi dulu. Tapi jangan kemana-mana, karena di akhir acara kita akan ada sesi Kahoot yang pastinya akan ada hadiahnya. Oke, mungkin untuk Kak Admin boleh saya minta bantu untuk dibantu pesertanya supaya tidak bisa menonaktifkan dari mikrofonnya, atau bagi peserta yang hadir mungkin boleh dibantu untuk menonaktifkan mikrofonnya supaya acara kita berjalan dengan lancar. Oke, singkat saja saya akan memperkenalkan iPass kepada sobat iPass yang sudah hadir pada acara kita pagi ini. With iPass we can pass. Oke deh, jadi kalau pengen jadi spesialis apa mungkin masih agak abu-abu ya, karena kita temanya hari ini adalah membahas tentang terapi cairan di IGD. Oke, jadi untuk menjadi dokter spesialis itu memang udah banyak banget mulai center yang membuka prodi PPDS, dan mungkin mudah-mudahan akan lebih merata ke depannya, dan semoga juga untuk prodi yang mungkin masih jarang akan terbuka lagi di center-center yang lain. Kemudian menurut mereka, ini yang tadi disebut sama Dr. Vincent ya, menurut kata mereka jadi PPDS itu 50% effort ataupun dan 50% adalah luck atau keberuntungan. Tapi kalau menurut saya pribadi, ketika effortnya bisa lebih, itu keberuntungan akan mengikuti. Karena kita nggak pernah bisa memprediksi seberapa beruntungkah kita dibanding orang lain dan seberapa beruntungnya orang lain dibanding kita. Jadi itu berlakunya vice versa. Jadi dua, apa ya, kita nggak bisa, itu bukan tolak ukur yang akan membantu kita secara eksak untuk lulus. Tapi menurut katanya orang bijak, yang namanya Bung Harry Golden ini, the only thing that overcomes hard luck is hard work. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus belajar. Jadi ketika orang itu sangat beruntung sekali, mungkin dia hanya belajar seperempat buku, terus soalnya beneran tentang seperempat buku, tapi ketika kita baca satu buku misalnya gitu ya, jadi semuanya kita bisa ya udah terserah gitu mau dapet yang mana, dan kita bisa menjawab semuanya. Kemudian disinilah peran iPass untuk hadir membantu sejawat jadi sebagai lembaga bimbingan ujian PPDS pertama di Indonesia. Jadi program studi yang ada itu sudah 29 ya, yang terbaru mungkin di list ini kalau nggak salah masih 27, tapi nanti ada di flyer selanjutnya. Bahkan sampai prodi yang mungkin tidak banyak senternya, mungkin hanya ada di 1, 2, atau 3 center di Jawa. Nah, itu kita sudah memiliki untuk bimbingannya. Jadi paket lengkap dengan materi terupdate. Yang jelas yang pertama adalah pembahasan soal dan materi terupdate. Kemudian yang sering dianggap sebelah mata tapi tajam juga nih adalah tips dan trik wawancara. Jadi memang kita juga ada memiliki kelasnya. Kemudian ada tryout materi pretest dan post test, ada bimbingan TOEFL, tryout TOEFL beserta prediction test, kemudian ada bimbingan TPA dan tryoutnya, dan ada bimbingan MMPI, journal appraisal dan pembuatan karya tulis ilmiah, skill lab atau OSCE masterclass. Kemudian untuk prodi tertentu akan gratis surgical kit, dan ada juga free unlimited OSCE video access. Jadi bisa di play, pause, forward and rewind, dan bisa diputar selama Sobat EPS ada waktunya. Jadi dia lebih fleksibel gitu ya. Kemudian ada free ebook depository access. Jadi nggak perlu repot-repot lagi cari PDF-an. Kita udah punya depository accessnya. Kemudian khusus IPD dia ada interactive case discussion. Contohnya kayak kasus kita ini nih 3 gitu ya. Ini kan salah satu interactive case discussion di mana satu kasus itu mungkin banyak POV, mungkin antara clinical setting dan pertanyaan soal kalau kita menjawab itu lain. Nah, jadi dia akan lebih sedikit tricky, tapi kita memiliki fasilitasnya. Untuk tim pengajar, Dr. Vincent ini adalah salah satu pengajar kita yang udah senior lah ya, dan termasuk juga untuk penanggung jawab modul. Nah, jadi kurang lebih inilah rasanya untuk berada di kelas iPass dengan durasi yang lebih panjang. Jadi akan lebih banyak pertanyaan yang bisa kita berikan, dan juga feedback yang kita dapatkan itu akan lebih panjang dan lebih
mendetail gitu. Jadi pengajar IPAS itu adalah dokter pengajar PPDS atau spesialis yang telah berpengalaman dan membantu meluluskan ratusan teman sejawat masuk PPDS perguruan tinggi impiannya. Jadi membantunya itu dalam kategori persiapan ya. Jadi kita sama-sama mempersiapkan diri untuk ujian ke depannya. Untuk jenis kelas itu ada dua. Yang pertama reguler dan private. Dimana kalau kelas reguler itu jadi sesama peminat IPD misalnya itu akan dijadikan satu kelas mungkin sekitar 10 sampai 15 seat dan itu dikelompokkan sesuai prodi. Jadi IPD ya sama IPD, Objin sama Objin dan begitu juga pada prodi lainnya. Nah, tapi kalau kelas private itu pembelajarannya one on one, jadi jumlah seat hanya satu orang untuk satu tutor dan waktu pembelajaran bisa lebih fleksibel. Jikalau misalnya Anda peneliti yang bangunnya pagi, malamnya baru aktif gitu kan, atau misalnya kita semua ini adalah artis atau kita ini semua adalah orang viral, nah ya mungkin bisa cocok pakai kelas private aja. Dan untuk paket kelasnya ini adalah secara mendetailnya dan nanti Sobat iPass juga bisa untuk melihat di brosurnya atau bukletnya dari iPass. Di situ biasanya diterangkan untuk berapa kali yang bisa Sobat iPass dapatkan. Nah, setelah yang tadi saya bicarakan, terus iPass masih ngasih promo lagi. Jadi, memang baik ya, kalau menurut saya iPass ini dia sudah memberikan materi, sudah membantu, dan kita masih diberi ke keleluasaan untuk mendapatkan promo lagi. Jadi ada 5 promo di sini, Sobat iPass. Yang pertama itu adalah promo ajak teman, di mana akan ada potongan harga Rp500.000 bagi peserta yang membawa satu teman ikut bergabung di kelas iPass. Kemudian yang kedua ada member lama. Kalau sebelumnya sudah pernah ikut kelas, kemudian ikut lagi, tapi prodinya beda. Kalau sebelumnya bedah, sekarang IPD. Nah, itu berarti eligible untuk promo member lama. Tapi, kalau misalnya sebelumnya ikut IPD, terus sekarang ikut lagi IPD untuk kelas yang kedua, di term yang berbeda itu eligible untuk promo retaker. Jadi mengambil kelas yang sama. Nah, itu potongan harganya yang retaker Rp1.500.000 untuk member lama 1 juta. Dan promo khusus itu ada potongan harga Rp500.000 bagi Sobat iPass yang mungkin sudah mencoba dulu ujian, kemudian kayaknya perlu bantuan untuk prepare ujian yang kedua. Nah, itu mungkin bisa eligible untuk promo yang khusus ini. Dan terakhir ada promo AMSA atau CIMSA, potongan harga 5% bagi Sobat iPass anggota AMSA atau CIMSA dan baru pertama kali mengikuti kelas iPass. Dan promo tidak dapat digabung atau dipakai secara bersamaan, jadi pilih aja yang paling tinggi. Untuk testimoni saya rasa udah banyak banget ya di IG dan rata-rata dan juga mungkin seliweran juga ya dan mungkin yang udah coba ikut free class juga mungkin udah banyak lihat testimoni kita. Jadi memang yang membanggakan itu adalah materinya cukup lengkap dan sistematis. Jadi kita diajak untuk mempermudah cara belajar dan efisien terhadap waktunya. Dan pendaftaran iPass Core start Februari udah dibuka, bener 29 prodi dan diskon dan tentu aja ada potongan harga, diskon dan paket lengkap. Untuk paket ini didapat tadi saya sudah jelaskan dan free akses rekaman kelas yang bisa diakses kapan dan di mana saja. Berikut 29 prodinya dan yang terbaru 29 adalah bedah anak ternyata. Jadi yang kurang adalah mikrobiologi klinik dan bedah anak dari slide yang di depan barusan. Dan fitur terbarunya ada Basic Science Class. Jadi Basic Science Class ini adalah membahas anatomi dan fisiologi dasar. Jadi kita back to basic sehingga akan memudahkan Sobat iPass untuk mengerti patofisiologinya. Jadi kenalan dulu dan ingat-ingat refreshing lagi sama anatomi fisiologi baru deh bahas tentang patofisiologinya. Dan ini hanya tersedia untuk beberapa prodi tertentu untuk saat ini. Jadi ada baiknya biar tidak ada dusta di antara kita tanya dulu waktu daftar admin prodi saya ada basic science kelasnya nggak gitu. Dan untuk diskonnya masih sama dan ada tambahan. Bagi kalian yang mendaftar online course iPass tanpa kelas TOEFL dan TPA akan dapat diskon sebesar Rp750.000. Yuk kita daftar iPass course term Februari. Dan satu lagi ada drill soal iPass. Jadi di sini kelasnya dimulai pada Maret 2026. Special price hanya 1,2 juta aja, jadi 1,2 ya.
yang dapatnya bahas soal 200 soal persiapan PPDS Universitas dan RSPPU, satu kali tryout via pretest via website, 6 kali pertemuan via Zoom, durasinya 2,5 jam per pertemuan, kemudian full akses rekaman, ada handoutnya, dan juga ada grup untuk diskusi dengan tutor. Untuk prodi yang tersedia bisa dibaca di layar Sobat EPS kalian sudah ada 10, dan siapa tahu ada yang kena nih, kira-kira prodinya mau drill soal, mungkin sudah persiapan materi tinggal untuk melatih kalau ketemu soal, mungkin ini adalah pilihan program yang pas buat Sobat EPA sekalian. Untuk term Februari masih dibuka hingga tanggal 25 Januari, jadi segera mendaftar sebelum kehabisan seat karena udah ada yang habis nih kalau info terakhir ya. Jadi buruan, siapa tahu ada yang buka kelas kedua atau sisa 1 atau 2 seat lagi sebelum ketinggalan. Oke, boleh dicek di website atau di nomor admin atau di IG-nya iPass Course. Nah, Q&A sudah, sekarang saatnya sesi giveaway. Kita udah mendekati ke akhir acara dan ini adalah saatnya kita Kahoot dengan 3 pemenang kuis akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp500.000 untuk pendaftaran iPass di term Februari dalam prodi apapun. Dan yang kalau menang jangan lupa di screenshot dan dikirim buktinya di nomor admin iPass di 081218440103. Boleh difoto atau dicatat dulu nomornya, siapa tahu beruntung. Oke deh, kalau gitu boleh admin silakan untuk Kahoot-nya. Untuk Kahoot-nya boleh ditampilkan di www.kahoot.it, boleh diakses dari browser Sobat Epa sekalian. Game pinnya 931480. Saya ulangi, game pinnya 931480. Boleh diakses atau langsung aja ke QR code yang tampil di layar Sobat Epa sekalian. Saya tunggu sekitar 1 menit untuk yang lain bergabung. Biasanya sih kalau yang soal lagi yang kuis-kuis kayak gini tuh rata-rata jawabannya udah benar ya. Se Seingatan saya karena saya udah beberapa kali juga sama Dokter Winston dan pada peserta yang di kelas IPD ataupun free class biasanya udah pada benar nih karena penjelasannya tuh udah kena gitu. Tapi nanti saya mohon izin dok kalau misalnya mungkin ada yang sedikit miss jawabannya, mungkin dia lebih banyak 50% yang menjawab kurang tepat, mungkin saya minta feedbacknya, tapi kalau udah aman biasanya saya langsung gas sih. Oke, Dok. Boleh silahkan di www.kahoot.it. Masih ada 20 detik lagi, game pinnya 931480. Terus habis ini kita ada closing statement dan foto bersama. Jadi jangan kemana-mana dulu. Dan di terakhir juga kita ada feedback untuk kelas hari ini. Kira-kira apa yang bisa kami improve dan kelas apa yang harus kami adakan selanjutnya supaya iPass tetap bermanfaat. Oke, saya countdown ya. www.kahoot.it, game pinnya 931480. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, waduh, 1. Kita mulai dulu. Kahoot iPass Free Class IPD bahas tuntas terapi awal cairan di berbagai kasus tersering di IGD. Untuk soal yang pertama, berapa jumlah cairan kristaloid yang disarankan pada pasien dewasa dengan shock sepsis? Dengan shock sepsis. Shock sepsis itu tadi yang kasus kedua kalau saya ingat ya. Jumlah cairan kristaloid. Jadi jumlahnya aja. Coba kita lihat. Oke, udah mantep dok. Yang lain keserimpet doang itu. Cuma cuma 5%. Nggak Oke, silakan lanjut ke scoreboardnya. Di scoreboardnya kita ada Dokter Nadia, Dokter Yah, dan Dokter Bona. Oke, lanjut. Biasanya kalau pada benar-benar gini tuh skornya tipis-tipis doang nih, tergantung speed doang. Jenis cairan kristaloid yang disarankan untuk resusitasi pasien dewasa shock septic menurut Surviving Sepsis Guidelines 2021. Pertanyaan menurut guidelines ini soalnya nggak bisa dinego sih, karena memang udah ada tulisannya di guidelinesnya. Oke. Oke, ini udah lebih dari 50%, jadi jawabannya adalah balance kristaloid seperti ringan laktat atau asetat. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut.
Ada dokter Nadia, ada dokter Cumai, dan AMP. Boleh silahkan kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 3. Efek samping yang harus diwaspadai jika memberikan cairan NS secara berlebihan atau terlalu agresif gitu ya kalau bahasa dokter Vincent tadi. Boleh, silahkan. Oke, nah mungkin ini dok untuk pertanyaan ketiga sebelum kita lanjut singkat komentarnya silakan dokter Vincent. Oh iya dok, jadi eh, nah karena dokter Adela sering bilang kalau biasanya udah bener nih, saya kasihlah soal kayak begini satu. Jadi dokter harus tahu nih, nah sebenarnya mungkin jawab, ini kan bahasanya tinggal diganti aja ya. Pada prinsipnya dokter semua udah tahu, tadi sudah sampaikan bahwa NaCl bikin asidosis hiperkloremik. Asidosis hiperkloremik secara tipe, dia itu non-anion gap metabolic acidosis. Contoh anion gap metabolic dosis misalnya KAD atau asidosis diabeticum, asidosis laktat, karena sepsis misalnya. Kemudian alkoholik ya, yang nggak sadar shock itu biasanya dia anion gap. Kalau yang hiperkloremik dia masuknya non anion gap. Jadi jawabannya benar yang biru ini ya, yang wajib istilahnya. Oke, paling itu dok. Oke. Oke, mungkin sementara komentarnya itu dulu Sobat iPass. Kalau misalnya nanti yang mana non-undergrad, gimana cara membedakannya, mungkin ikut kelas iPass. Oke, Mhm. silakan dilanjut untuk ke scoreboardnya. Terima kasih komentarnya, Dr. Vincent. Nah, ada perubahan nih di scoreboard. Pertama, ada Uhui dan Yuhu, ada IA. Ini nggak sebelahan kan, Uhui sama Yuhu. Oke, lanjut. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, algoritma DBD dewasa, shock terkompensasi, berapa dosis resusitasi cairan kristaloid isotonik yang diberikan 1 jam pertama? Shock terkompensasi, berapa dosis resusitasi cairannya yang diberikan pada 1 jam pertama? Silahkan. Oke, ini aman lah, 5 sampai 10 mililiter per kilogram per jam. Oke, lanjut. Untuk ke scoreboard. Ada Yuhu, ada Uhuy, dan AMP masih ya, masih kejar-kejaran ini. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir sebelum kita ke pemenang. Tata laksana KAD jika glukosa darah serum mencapai 200 mg per desiliter, cairan NaCl 0,9% sebaiknya diganti cairan apa? Seingat saya ini ada dijelasin, tapi karena waktu itu Dokter Vincent udah sadar durasi, jadi agak ngebut sedikit aja. Tetap ada jawabannya. Oke, udah lebih ya dari 50%, mantap. Jadi jawabannya di 5,5 NS. Oke, silakan ke scoreboard finalnya. Jadi berikut adalah podiumnya. Di posisi ketiga ada EA. Selamat. Nanti ya kita screenshot bareng-bareng. Nomor 2 ada Uhuy dan nomor 1. Oke, ada Yuhu, Uhui, dan EA. Ini bukan Uhui, Uhui, EA gitu ya. Jadi TikTokan gitu. Oke, silakan di screenshot dan boleh langsung chat ke WhatsApp adminnya ya. WhatsApp admin Adpas. Oke, selamat untuk para pemenang. Semoga ilmu yang nanti didapat bisa menjadi uh, tanaman kita bersama ya, so kayak kata Dokter Vincent tadi. Oke, silakan Dokter Vincent karena kita sudah sampai akhir acara. Mungkin ada sedikit pesan take home message kepada 60 peserta yang masih join. Silakan, dokter. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang masih mengikuti sampai akhir, saya mau sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini lebih ke jadikan sebagai pemicu dok. Ini bukan satu-satunya pegangan yang dokter bisa pakai. Pada akhirnya pasien tuh macamnya banyak sekali, jenisnya banyak sekali ya. Jangankan kalau ada komorbid misalnya tadi di pertanyaan itu CKD kan, obes aja DBD itu beda dok tata laksananya dengan yang non obes gitu misalnya. Eh, Pada akhirnya saya percaya kalau orang yang boleh menata laksana pasien itu adalah orang yang kompeten dan tahu apa yang dia lakukan ya. Nggak harus penyakit dalam, dokter umum pun boleh asal dia ngerti dan tahu kenapa dia lakukan dalam konteks cairan. Nggak cukup dokter hanya dengerin saya ngobrol 1 jam ini ya, dokter harus baca dan pahami sendiri lagi ya. Mungkin itu aja sih dokter Adela. Oke, terima kasih Dokter Vincent untuk take home message-nya. Semoga memang bisa untuk
kita sama-sama belajar lagi ya gitu ya. Karena memang jadi dokter adalah long life learning juga. Oke, sebelum saya tutup sesi pada pagi hari ini, boleh saya minta kesediaan dari Sobat EPS yang masih bergabung untuk seperti biasa kita sesi dokumentasi, kita foto bersama dengan narasumber, boleh dibantu untuk on cam-nya Sobat EPAS supaya nanti seperti biasa ada dokumentasi dari tim EPAS dan sama-sama mengingat hari Minggu ini udah produktif. Boleh silakan Sobat EPAS. Boleh dibantu untuk on cam-nya. Nanti kita foto bersama seperti biasa. Oke. Boleh dihaturi atau bolehlah Dok sambil menunggu kita langsung berfoto aja kalau ada yang berubah pikiran boleh gabung. Boleh Dok kita senyum dulu seperti biasa. 1, 2, 3. Oke. Cairan nggak ada gayanya Dok. Gimana dong? Jempol aja lah. Oke. Sip. Boleh bergabung, dokter? Wah, Silakan. Loh, nggak jadi. ya nggak apa-apa lah. Oke, nggak apa-apa. Jempol ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih pada Sobat EPAS yang Makasih telah banyak Dokter Dela. bergabung. Terima kasih kepada Dr. Vincent yang sudah bersedia untuk memberikan dan membagikan ilmunya kepada kami. Semoga ilmunya bisa berkah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata selama membawakan acara. Dan jangan lupa untuk mengisi link feedback untuk improve kami ke depannya dan juga untuk saran kelas apa yang harus EPAS berikan supaya EPAS tetap bermanfaat untuk semuanya. Baiklah, saya Dr. Adela sebagai moderator. Saya izin untuk menutup acara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih, Dr. Vincent. Makasih Dok, makasih Dokter Dela semuanya. And everybody's watching her, but she's looking at you. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves.